Halo teman-teman, selamat datang di channel Arah Fakta. Kanibalisme atau fenomena manusia makan manusia sering dihubungkan dengan praktik ritual nenek moyang. Tapi, tahukah Anda, praktik kanibalisme yang terjadi pada nenek moyang manusia tidak murni didorong oleh kebutuhan untuk makanan? Mengapa nenek moyang melakukan kanibalisme? Analisis terbaru mengenai konten kalori tubuh manusia pada zaman itu ternyata tidak menawarkan banyak kandungan gizi. Ini berarti kanibalisme pada zaman prasejarah punya alasan lain selain makanan ketika mereka memakan sesamanya. Manusia merupakan mamalia yang cukup kecil. Kita tidak punya banyak daging atau lemak. Mungkin kanibalisme terjadi karena alasan sosial, ungkap James Cole, arkeolog dari Universitas Brighton, Inggris, untuk mengidentifikasi motivasi kanibalisme pada periode Paleolitikum yang berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu. Cole membuat tabel nutrisi tubuh manusia, menganalisis jumlah protein dan lemak yang terkandung dalam setiap bagian tubuh, mengkonversinya dalam nilai kalori. Dengan kata lain, tabel itu akan membantu kita untuk mengetahui sedikit informasi pada gizi yang ada di daging kita. Pada tubuh laki-laki dewasa, ramping dengan berat sekitar 66 kg, dari kepala hingga kaki, total ada 144.000 kalori, 32.000 kalori berasal dari otot rangka. Bandingkan dengan jika kita mengkonsumsi jaringan otot yang berasal dari hewan lain, kalori yang didapat justru lebih banyak dibandingkan dengan seluruh tubuh manusia. Seekor gajah purba akan menyediakan 3,4 juta kalori yang berasal dari ototnya, sedangkan beruang dan kuda masing-masing akan memberikan 600.000 kalori dan 200.000 kalori. Cole mengatakan ini berarti jumlah energi yang dihasilkan jika memakan manusia tidak mencukupi untuk bertahan hidup. Faktor sosial mendorong perilaku kanibalisme. Cole mengaku memang belum cukup bukti untuk mengetahui alasan pasti kanibalisme. Namun ia berpikir manusia purba memilih makanan manusia lantaran faktor sosial atau budaya tertentu yang terkait dengan suku atau komunitas mereka, seperti ritual pertunjukan setelah kematian rival mereka. Ada beberapa jenis ritual yang berkaitan dengan tengkorak, tetapi di sini ada beberapa macam alasan, dan kemudian tubuh-tubuh manusia dikonsumsi sebagai bagian dari kanibalisme. Dalam pandangan Cole, memang banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kanibalisme, seperti penyerangan, beberapa jenis ritual, atau untuk tujuan kelangsungan hidup, dan butuh studi lebih lanjut untuk memverifikasi hipotesis tersebut. Kanibalisme di Nusantara. Menurut Snichter, dalam reruntuhan kerajaan tak bernama, biasanya ada upacara yang memang menurutnya sangat tidak moral dan tentunya tidak patut untuk dicontoh. Ketika melakukan penelitian di Padang Lawas, Sumatera Selatan pada 1935, dia menemukan peninggalan berupa sebuah candi yang dipercaya merupakan sisa-sisa kerajaan Poli pada abad ke-12. Menurutnya, kerajaan ini berasal dari sebuah sekte yang sangat mengerikan bernama Sekte Bhairawa. Sekte ini memuja dewa berwujud mengerikan, mirip iblis. Dan biasanya upacara ini dimulai beberapa jam setelah matahari terbenam. Manusia-manusia hidup yang akan dikorbankan dibaringkan. Kemudian sang pendeta akan mengambil jantungnya dan menuangkan darah ke sebuah tengkorak dan meminumnya sampai habis. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi. Dan untuk semuanya, kalian jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.